Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Feni Hadiwibowo. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas topik pembelajaran terkait mengetahui dan memahami sikap dalam kepuasan kerja. Topik yang kita bahas pada video kali ini merupakan salah satu topik dari mata kuliah perilaku organisasional. Bisa kita lihat, yang pertama kita akan membahas sikap. Sikap adalah predisposisi untuk merespon baik keadaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek menurut Lain pada tahun 1989. Sikap atau attitude adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan mengenai objek, orang, ataupun peristiwa. Ada 3 komponen sikap yang dari seorang pekerja menurut Greenberg dan Baron pada tahun 2003 antara lain yang pertama ada komponen evaluasi, yang kedua ada komponen kognitif, yang ketiga ada komponen perilaku. Langsung saja saya akan membahas ketiga dari komponen ini. Yang pertama ada komponen evaluasi. Komponen ini mencakup perasaan suka atau tidak sukanya seseorang terhadap orang, benda-benda, atau kejadian. Maksudnya, sikap terhadap objek ataupun terhadap sikap kita. Contohnya, seorang pekerja memiliki perasaan yang positif ataupun negatif terhadap atasannya. Yang kedua ada komponen kognitif, sikap yang melebihi dari perasaan di dalamnya mengandung pengetahuan. Hal inilah diyakini oleh pekerja dapat dijadikan kasus dalam menyikapi suatu objek. Contohnya, seorang pekerja yakin bahwa rekan kerjanya dibayar lebih dibandingkan dia, ataupun atasannya tidak mengetahui banyak tentang pekerjaannya. Keyakinan ini bisa memiliki kekuatan yang tinggi atau keyakinan yang salah sama sekali. Yang ketiga ada komponen perilaku. Dalam hal ini, komponen ini merupakan predisposisi untuk melakukan suatu aksi. Contohnya, pekerja menginginkan untuk bekerja di tempat yang baru atau di tempat yang lain. Akan tetapi, kesempatan itu tidak tersedia atau adanya aspek kepuasan kerja lainnya dapat menggantikan perasaan negatif terhadap pekerjaan yang sekarang. Lanjut, kita akan membahas kepuasan kerja. Apa sih kepuasan kerja itu? Menurut teori Robbins dan Judge pada tahun 2018, kepuasan kerja didefinisikan sebagai perasaan positif atau evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh individu tersebut. Secara umum, kepuasan kerja karyawan adalah kondisi emosional dan psikologis karyawan yang merujuk pada tingkat kepuasan mereka terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja di mana mereka bekerja. Kepuasan kerja juga dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional dan psikologis di mana seseorang merasa puas atau memuaskan dengan pekerjaannya. Ini melibatkan perasaan positif terhadap aspek-aspek tertentu dari pekerjaannya, seperti lingkungan kerja, tugas pekerjaan, dukungan rekan kerja, dan pengakuan atas kontribusi yang diberikan. Kepuasan kerja juga dapat mempengaruhi motivasi, kinerja, dan kesejahteraan keseluruhan seseorang dalam lingkungan kerja. Poin selanjutnya, kita akan membahas pentingnya kepuasan kerja. Pada teori Spektor pada tahun 1997 menyampaikan 3 alasan untuk menjelaskan pentingnya kepuasan kerja, antara lain yang pertama terdapat organisasi dapat diarahkan oleh nilai-nilai kemanusiaan, yang kedua ada perusahaan dapat mengambil posisi yang efektif terhadap kebijakan yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang ketiga ada kepuasan kerja dapat mengidentifikasi variasi dari tingkat kepuasan kerja masing-masing bagian atau divisi. Dari ketiga ini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada organisasi dapat diarahkan oleh nilai-nilai kemanusiaan. Maksudnya, berdasarkan nilai-nilai ini, organisasi mencoba untuk memperlakukan karyawannya dengan penuh rasa hormat dan menghargai.
Pengkajian akan kepuasan kerja terhadap karyawannya dapat dijadikan indikator efektivitas kerja, di mana karyawan mendapat kondisi emosi yang baik. Lalu yang kedua, ada perusahaan dapat mengambil posisi yang efektif terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kepuasan kerja dan berakibatkan terhadap perilaku pegawai. Maksudnya, operasional organisasi yang diharapkan. Dalam hal ini, kepuasan kerja dapat diekspresikan melalui perilaku yang positif, sehingga pegawai dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan. Sebaliknya, apabila perilaku yang negatif akan memberikan dampak yang negatif juga bagi perusahaan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada kepuasan kerja dapat mengidentifikasi variabel dari tingkat kepuasan kerja masing-masing bagian atau divisi. Tujuannya sehingga dapat membantu memperbaiki yang area memerlukan perbaikan. Selain itu, terdapat beberapa alasan juga pentingnya kepuasan kerja. Antara lain yang pertama ada kinerja yang lebih baik. Maksud dari hal ini adalah individu yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Mereka lebih termotivasi untuk mencapai tujuan, bekerja lebih keras, dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan mereka. Yang kedua ada pertahankan karyawan. Dalam hal ini, tingkat kepuasan kerja yang tinggi dapat membantu organisasi mempertahankan karyawannya. Karyawan yang puas cenderung lebih setia dan kurang cenderung mencari pekerjaan di tempat lain. Yang ketiga ada kesejahteraan mental dan emosional. Kepuasan kerja berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional karyawan. Ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan tingkat kebahagiaan serta kepuasan hidup secara keseluruhan. Yang keempat ada inovasi dan kreativitas. Dalam hal ini, lingkungan kerja yang memfasilitasi kepuasan kerja dapat merangsang kreativitas dan inovasi. Karyawan yang senang dengan pekerjaan mereka lebih cenderung berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif. Yang kelima ada peningkatan hubungan kerja. Dalam hal ini, kepuasan kerja juga dapat memperkuat hubungan antar karyawan dan antar karyawan dengan manajemen. Hubungan yang baik di tempat kerja menciptakan atmosfer yang positif dan mendukung. Yang keenam ada peningkatan kualitas hidup. Dalam hal ini juga kepuasan kerja tidak hanya berdampak pada produktivitas di tempat kerja, akan tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Karyawan yang puas cenderung memiliki kehidupan pribadi yang lebih seimbang dan memuaskan. Dengan demikian, kepuasan kerja bukan hanya menguntungkan bagi individu tersebut, akan tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap kesehatan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas poin mengukur kepuasan kerja. Dalam mengukur kepuasan kerja, kerja mer- dalam mengukur kepuasan kerja merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk memahami sejauh mana karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Lalu ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan kerja dan pilihan metode dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan perusahaan tersebut. Berikut adalah beberapa cara umum untuk mengukur kepuasan kerja. Yang pertama ada survei kepuasan kerja, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada diskusi fokus, yang keempat ada analisis turnover, yang kelima ada pengukuran kinerja dan produktivitas, yang keenam ada pemantauan absensi, lalu yang terakhir ada pengukuran key performance indicators. Dari ketujuh pengukuran ini kita akan membahas masing-masing. Yang pertama ada survei kepuasan kerja. Survei kepuasan kerja sendiri adalah metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan data dari karyawan. Survei ini dapat mencakup pertanyaan tentang berbagai aspek pekerjaan seperti lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, manajemen, pengakuan, dan fasilitas. Pertanyaan-pertanyaan survei dapat bersifat terbuka. Maksudnya, karyawan memberikan tanggapan bebas atau tertutup. Maksudnya, karyawan memilih jawaban dari pilihan yang telah disediakan. Lalu yang kedua ada wawancara.
Wawancara individual atau kelompok dengan karyawan dapat memberikan wawasan mendalam tentang kepuasan kerja mereka. Pertanyaan dapat mencakup pengalaman mereka di tempat kerja, harapan, dan masukan konstruktif. Wawancara juga memungkinkan penyelidikan lebih lanjut terhadap tanggapan karyawan dan memberikan konteks yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada diskusi fokus. Dalam hal ini, diskusi fokus juga melibatkan kelompok kecil karyawan yang mendiskusikan topik-topik terkait kepuasan kerja. Ini dapat memberikan wawasan tentang masalah-masalah yang lebih mendalam dan memungkinkan karyawan berbagi pengalaman mereka. Lalu yang keempat ada analisis turnover. Maksudnya, tingkat pergantian karyawan dapat mencerminkan kepuasan kerja. Jika banyak karyawan meninggalkan perusahaan, ini dapat menjadi indikasi bahwa ada masalah yang perlu diatasi. Oleh karena itu, memantau tingkat turnover dapat membantu dalam menilai kepuasan kerja secara tidak langsung. Yang kelima ada pengukuran kinerja dan produktivitas. Dalam hal ini, produktivitas dan kinerja karyawan yang baik seringkali terkait dengan kepuasan kerja. Menganalisis data kinerja dan produktivitas dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kepuasan kerja mempengaruhi kinerja individu ataupun tim. Yang keenam ada pemantauan absensi. Tingkat absensi yang tinggi dapat menjadi indikator ketidakpuasan karyawan. Memantau tingkat absensi dapat membantu perusahaan mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perbaikan. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir ada pengukuran Key Performance Indicators atau biasa disebut dengan KPIs. Dalam membuat dan memonitor KPIs terkait dengan kepuasan karyawan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang dampak kepuasan kerja terhadap tujuan organisasi. Setelah semua data terkumpul, perusahaan perlu menganalisis hasilnya dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan kerja jika ditemukan masalah atau area yang perlu diperbaiki. Dengan terus memantau dan menanggapi kepuasan karyawan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih positif dan mendukung. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Bird, pada tahun 1992, faktor yang menentukan terbentuknya kepuasan kerja adalah yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada faktor individual, yang ketiga ada rasa aman, yang keempat ada kondisi kerja, yang kelima ada waktu istirahat. Yang pertama ada lingkungan. Dalam faktor ini terdiri dari tingkat pekerjaan, isi pekerjaan, pimpinan yang penuh perhatian, kesempatan promosi, dan interaksi sosial dan bekerja dalam lingkungan. Faktor yang kedua ada faktor individual. Faktor ini terdiri dari jenis kelamin, lamanya bekerja, dan tingkat pendidikan. Faktor yang ketiga ada faktor rasa aman. Maksud dari faktor ini merupakan situasi tentram dalam kerja, rasa bebas dari tekanan kebijaksanaan, jaminan, dan kelangsungan pekerjaan yang dirasakan oleh pekerja itu sendiri. Yang keempat ada faktor kondisi kerja. Maksud dari faktor ini merupakan kenyamanan ruang kerja yang dirasakan dapat mempengaruhi aktivitas kerja, luas sempitnya ruangan, pergantian udara, terbuka dan tertutupnya ruangan, serta suasana ketenangan saat bekerja. Lalu yang terakhir ada waktu istirahat. Maksud dari faktor ini adalah istirahat yang resmi diberikan oleh perusahaan. Selain itu, istirahat yang tidak resmi juga dibutuhkan oleh para pekerja. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kepuasan kerja antara lain ada pemimpin dan karyawan, jenis kelamin, lamanya bekerja dan tingkat pendidikan, lingkungan, rasa aman, kondisi kerja, tingkat pekerjaan, lingkungan, dan waktu istirahat. Selanjutnya, kita akan membahas aspek terkait sikap dalam kepuasan kerja. Sebelum membahas poin ini, terlebih dahulu kita akan memahami tentang sikap dalam kepuasan kerja.
Sikap dalam kepuasan kerja sendiri mengacu pada respons atau pandangan mental dan emosional seseorang terhadap pekerjaannya. Sikap ini dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang merasa puas dengan pekerjaannya. Beberapa elemen kunci yang terkait dengan sikap dalam kepuasan kerja melibatkan persepsi, emosi, dan sikap yang berkembang dalam konteks pekerjaan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipahami terkait sikap dalam kepuasan kerja, antara lain, yang pertama ada sikap positif dan negatif, yang kedua ada faktor-faktor pengaruh sikap, yang ketiga ada pentingnya sikap terhadap pekerjaan, yang keempat ada faktor-faktor psikologis, yang kelima ada pentingnya keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi, yang keenam ada pengukuran sikap dan kepuasan kerja, lalu yang terakhir ada pengelolaan dan peningkatan sikap. Dari ketujuh ini, mari kita membahas satu persatu. Yang pertama ada sikap positif dan negatif. Sikap positif terhadap pekerjaan dapat mencakup kepuasan, antusiasme, dan keterlibatan yang tinggi. Di sisi lain, sikap negatif juga bisa mencakup ketidakpuasan, ketidakberdayaan, atau ketidakpedulian terhadap pekerjaan. Yang kedua ada faktor-faktor pengaruh sikap. Dalam hal ini, berbagai faktor dapat mempengaruhi sikap individu tersebut terhadap pekerjaan, seperti kondisi kerja, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, peluang pengembangan karir, pengakuan, dan keadilan organisasional. Yang ketiga ada pentingnya sikap terhadap pekerjaan. Dalam hal ini, sikap terhadap pekerjaan dapat memiliki dampak yang signifikan pada produktivitas kinerja dan retensi karyawan. Individu yang memiliki sikap positif cenderung lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal di tempat kerja. Lalu yang keempat ada faktor-faktor psikologis. Dalam hal ini juga, sikap dalam kepuasan kerja sering kali terkait dengan faktor-faktor psikologis seperti persepsi diri, motivasi, dan harapan. Pemahaman tentang faktor-faktor ini dapat membantu dalam merancang strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja. Lalu yang kelima ada pentingnya keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hal ini, sikap terhadap kepuasan kerja juga dapat dipengaruhi oleh sejauh mana individu tersebut dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Fasilitas dan kebijakan yang mendukung keseimbangan ini dapat mempengaruhi sikap positif terhadap pekerjaan. Lalu yang keenam ada pengukuran sikap dan kepuasan kerja. Dalam hal ini, organisasi dapat menggunakan survei, wawancara, atau alat pengukuran lainnya untuk menilai sikap dan kepuasan kerja karyawan. Data ini dapat memberikan pandangan yang berharga untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Lalu yang ketujuh ada pengelolaan dan peningkatan sikap. Manajemen dapat berperan dalam memahami dan mengelola sikap karyawan. Ini melibatkan memberikan umpan balik konstruktif, memberikan penghargaan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, dan mengatasi masalah yang mungkin mempengaruhi sikap. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang sudah tadi saya jelaskan dari awal hingga akhir, bisa kita tarik kesimpulan bahwa sikap dalam kepuasan kerja mencakup persepsi, pandangan, dan reaksi individu terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja mereka. Pemahaman sikap dalam konteks kepuasan kerja dapat memberikan wawasan tentang bagaimana individu merespon pekerjaan mereka dan apa yang dapat meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja mereka. Lalu, dengan memahami sikap dalam kepuasan kerja, organisasi juga dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kondisi kerja, memotivasi karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif secara keseluruhan. Dari pemaparan materi pada video kali ini, mungkin banyak salahnya, saya mohon maaf, dan apabila ada waktu lebih, mungkin saya akan bisa melanjutkan materi pada video kali ini. Saya Feni Hadiwibowo, pamit undur diri. Terima kasih.
Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.